Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Naryo. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan adik-adik semuanya selalu dapat keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Naryo akan membahas tentang persamaan nilai mutlak untuk satu variabel, ya. Persamaan nilai mutlak untuk satu variabel. Definisi, ya, tentang nilai mutlak. Misalkan X adalah bilangan real, maka nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan X yang di kanan kirinya diberi pagar seperti itu dan didefinisikan sebagai harga mutlak X ini sama dengan X itu sendiri jika X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai min X apabila X-nya itu kurang dari 0, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perhatikan. Contoh, kalau ini, perhatikan, harga mutlak dari 5. Saya ulangi, harga mutlak dari 5 itu berapa? Karena 5 itu adalah lebih besar dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlaknya dari 5 ya 5 itu sendiri. Dan berapa nilai harga mutlak dari negatif 5? Yang ditulis dengan seperti ini. Harga mutlak dari negatif 5, perhatikan karena negatif 5 itu kurang dari 0, ya. Kurang dari 0, maka nilainya menjadi min X. Kalau bilang itu X, berarti nilainya menjadi min, perhatikan, min 5. Min 5 berarti sama dengan 5 itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa nilai mutlak suatu bilangan real X, maka nilainya selalu positif atau 0 kalau bilangannya itu 0. Jadi nilainya selalu positif atau 0. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video baru. Selamat menonton! Lalu bagaimana kalau bilangan dari AX min B? Ini ya, AX min B, harga mutlak dari AX min B itu sama dengan berapa? Harga mutlak dari AX min B itu akan sama dengan AX min B itu sendiri jika apa? X-nya lebih besar dari atau sama dengan B per A. Ini diperoleh dari mana? Perhatikan, diperoleh dari AX min B lebih besar dari atau sama dengan 0, ya. Sehingga AX lebih besar dari atau sama dengan B, sehingga X lebih besar dari atau sama dengan B per A, ya, seperti ini, ya. Lalu akan sama dengan min kurung buka AX min B apabila X kurang dari B per A. Dari sini tadi ini sama dengan yang di atas, ya. Ini. Bagaimana? Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya, berikutnya persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ya, menyelesaikan persamaan linear, ya, saya ulangi, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan definisi nilai mutlak, ya, dengan menggunakan definisi nilai mutlak ini kata sini, ya, kata sini definisi nilai mutlak. Misalkan diketahui persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak AX min B sama dengan C, dengan C lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan digunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut, yaitu nilai mutlak AX min B
itu akan sama dengan AX min B jika X-nya lebih besar dari B per A, dan akan sama dengan min kurung buka AX min B kurung tutup jika X-nya kurang dari B per A. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak X min 4 sama dengan 3. Jawab. Dengan definisi nilai mutlak maka diperoleh ya, X min 4 itu akan sama dengan X min 4 itu sendiri kalau X-nya lebih besar dari atau sama dengan 4, dan akan sama dengan min kurung buka X min 4 jika X-nya kurang dari 4. Ini perhatikan, ini ada min-nya di sini ya. Ini. Kapan itu? Kalau X-nya kurang dari 4. Ini kan, kurang dari 4. Ya, berikutnya. Sehingga untuk X lebih besar dari atau sama dengan 4, ini keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang pertama ini untuk X lebih besar dari sama dengan 4, lebih besar sama dengan 4, sehingga diperoleh ini harganya adalah positif, yaitu itu sendiri artinya sama dengan X min 4, sehingga menjadi X min 4 sama dengan 3, sehingga diperoleh X sama dengan, perhatikan, 3 ya ditambah 4. 3 ditambah 4. Jadi 4-nya ini kita pindah ke ruas kanan jadi ini, sehingga menjadi sama dengan 7. Jadi X sama dengan 7. Ya, X sama dengan 7. Ya. Lalu bagaimana? 7 ini merupakan penyelesaian atau bukan? 7 merupakan penyelesaian atau bukan? Ya. Terus ditambah lagi tentunya mengapa? Mengapa? Kalau iya ya mengapa, kalau tidak ya mengapa? Jawabannya bagaimana? Jawabannya 7 merupakan penyelesaian. Jadi saya ulangi, 7 merupakan penyelesaian. Kenapa? Karena 7 berada pada domain X lebih besar dari atau sama dengan 4. Ya, berikutnya. Untuk X kurang dari 4, untuk X kurang dari 4 dari soal tadi, yaitu X min 4 harga mutlaknya kurang sama dengan 3, maka harganya menjadi negatif, ini menjadi min kurung buka X min 4 sama dengan 3. Sama dengan bagaimana ini? Maka perhatikan ini X-nya atau kedua ruas, saya ulangi, maka kedua ruas dibagi min 1 ya, kedua ruas dibagi min 1, sehingga diperoleh nanti menjadi X min 4 sama dengan min 3 ya. X min 4 sama dengan min 3, sehingga X sama dengan min 3 ditambah 4 berapa? X sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan 1, hingga X-nya berapa ini? Oh, berarti sama dengan 1. Pertanyaannya sama dengan yang di atas. Lalu 1 ini merupakan penyelesaian atau bukan? 1 ini merupakan jawaban atau bukan? Jawabannya apa? Iya, benar. Jadi 1 merupakan jawaban. Kenapa? Karena 1 berada pada domain X kurang dari 4. Jadi karena 1 berada di X kurang dari 4 ini, sehingga 1 merupakan penyelesaian, ya kan? Ya, merupakan penyelesaian. Ya. Ini tadi. Jadi bagaimana 1 merupakan penyelesaian atau bukan? Maka jawabannya ya. Ya, kenapa? Karena X sama dengan 1 berada pada domain X kurang dari 4. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan di atas itu persamaan harga mutlak X min 4 sama dengan 3, yaitu adalah 1 dan 7 ya, 1 dan 7. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak X plus 2 ditambah harga mutlak 2X min 1 sama dengan 14. Ini. Jawab alternatif penyelesaiannya
ya. Yang pertama itu untuk harga mutlak X plus 2. Ini akan sama dengan X plus 2 itu sendiri apabila X plus 2-nya lebih besar dari atau sama dengan 0, atau X lebih besar dari atau sama dengan negatif setengah. Dan akan sama dengan min X min 2, atau ini sama dengan min X ditambah 2, sama aja, apabila X plus 2-nya kurang dari 0 atau X kurang dari min 2. Ini ya, X kurang dari 2. Untuk harga mutlak 2x min 1 akan bernilai 2x min 1 itu apabila X-nya lebih besar dari 1/2 atau X-nya lebih besar dari setengah, dan akan bernilai min 2x plus 1 untuk X-nya kurang dari setengah. Ya, X-nya kurang dari setengah. Jika kita tempatkan pada garis bilangan dan kita cari pembuat nolnya, maka kita akan dapatkan 3 keadaan, ya. Jadi kalau misalkan ini kita tempatkan dalam garis bilangan, ini garis bilangannya. Ini itu untuk X sama dengan min 2 di sini, misalkan ini min 2 dan satunya adalah setengah di sini. Nah, setengah. Ya. Maka akan dapat 3 keadaan, yaitu yang sebelah kiri ini keadaan yang pertama, yang kedua di sini tengah-tengah, dan yang ketiga yaitu yang di sebelah ini. Saya ulangi. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 keadaan, yaitu yang kurang dari ini, yang X yang pertama ini ya. X pertama adalah X kurang dari min 2. Yang kedua itu di posisi X-nya lebih besar dari min 2 tetapi kurang dari setengah. Dan yang ketiga itu di posisi X lebih besar dari sama dengan setengah. Itu kan? X lebih besar dari sama dengan setengah. Ya, jadi ada 3 keadaan, yaitu untuk X kurang dari min 2, kemudian X-nya lebih besar dari min 2 tapi kurang dari setengah, dan yang ketiga X-nya lebih besar dari atau sama dengan setengah. Ya kan? Ya. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan harga mutlak dari X plus 2 plus mutlak dari 2x min 1 sama dengan 14, ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan syarat. Syarat yang pertama, X lebih besar dari sama dengan setengah. Syarat yang kedua, X lebih besar dari min 2 tapi kurang dari setengah. Dan syarat yang ketiga, X-nya kurang dari setengah. Kita awali untuk syarat yang A, yaitu X yang kurang dari min 2, ya, X kurang dari min 2. Ini, maka keadaan yang pertama ini semua, dan keadaan yang kedua semuanya bernilai negatif. Jadi yang di depan ini juga negatif, sehingga diperoleh menjadi min X min 2. Yang di belakang ini juga negatif, sehingga diperoleh menjadi min 2x plus 1. Ini yang plus dari mana? Ini min, jadi plus. Ya, ini negatif semua, ini ya negatif, ini negatif, terus ini sama dengan 14. Kita sederhanakan sehingga diperoleh nanti ini min X ditambah min 2x jadi min 3x. Ini min 2 ditambah 1 sama dengan 1 sama dengan 14. Sehingga diperoleh 3x sama dengan 15. Dari mana 15? 14 ditambah 1. Satunya beda sana. Sehingga X-nya sama dengan 15. X-nya sama dengan 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Penyelesaian atau bukan? Penyelesaian. Kenapa? Karena min 5 berada pada domain kurang dari min 2, ya. Min 5 itu kurang dari min 2, sehingga min 5 ini juga merupakan penyelesaian. Ya. Kita lanjutkan. Syarat yang kedua untuk X, ya, untuk X lebih besar dari sama dengan min 2 tapi kurang dari setengah. Kedua, ini. Nah, ini seperti ini.
maka diperoleh yang depan yang ini menjadi plus, jadi X plus 2, tapi yang di belakang 2X min 1 ini masih minus, jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini jadi masih minus, sehingga sama ini sama dengan 14. Kalau kita buka kurungnya, X ditambah min 2 jadi min X, 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga ini menjadi min X sama dengan 11. Dari mana 11? 14 dikurangi iya, 14 dikurangi 3, ya kan? Ya, sama dengan nanti min X sama dengan 11. Pertanyaannya bagaimana penyelesaian atau bukan? Nah, pertanyaannya penyelesaiannya X sama dengan min 11 ini penyelesaian atau bukan? Coba kita lihat syaratnya. Di sini syaratnya itu untuk X lebih besar dari sama dengan min 2 tapi kurang dari setengah. Di sini min 11 ini berarti bukan ya, tidak berada pada domain. Kalau begitu X sama dengan min 11 bukan penyelesaian atau tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Nah, kemudian berikutnya yang syarat ketiga, untuk X lebih besar dari sama dengan setengah. Untuk X lebih besar sama dengan setengah berarti keduanya sudah bernilai positif. Ini sehingga ini diperoleh langsung, ini ya positif berarti menjadi X plus 2. Terus yang belakang ini juga positif, jadi langsung 2X min 1 sama dengan 14. Kalau kurungnya kita buka, kita hilangkan, kita sederhanakan menjadi X tambah 2X itu 3X, 2 dikurangi 1 itu 1. Sehingga 3X plus 1 sama dengan 14, 3X sama dengan 13, X-nya 13/3. Pertanyaannya bagaimana? Iya. Jadi X sama dengan 13/3 ini merupakan penyelesaian. Kenapa? Karena 13/3 ini berada pada domain X lebih besar dari setengah. Sehingga kalau begitu penyelesaiannya apa? Yang pertama adalah, jadi himpunan penyelesaian adalah ini min 5 yang pertama tadi dan 13/3. Sedangkan yang X sama dengan 11 ini bukan penyelesaian. Sehingga jawabannya adalah ini. Bagaimana? Semangat? Masih semangat? Kita lanjutkan, ya kan? Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk adik-adik yang belum subscribe ya, saya mohon dukungannya untuk bisa di subscribe ini ya. Kenapa? Karena subscribe itu gratis ya. Mohon subscribe dan like, komen, dan share. Beritahukan teman-teman yang lain, mudah-mudahan video ini nanti bisa lebih bermanfaat. Kita lanjutkan. Nah, ini ada latihan adik-adik sekalian dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Mari kita coba kita selesaikan soal ini ya. Tentunya ini menjadi tidak masalah lagi, ya kan? Ini yang nomor 1, nilai dari harga mutlak min 5 ditambah harga mutlak min 2 sama dengan titik-titik, ya kan? Harga mutlaknya min 5 adalah 5, ya kan? Harga mutlaknya min 2 adalah 2, sehingga sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7, sehingga ini mudah sekali ya. Nah, jadi ini kemudian ini yang nomor 2, nilai dari harga mutlak min 9 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Perhatikan, karena di sini ada 2 suku ya, kita selesaikan dulu. Min 9 ditambah 5 itu sama dengan min 4, sehingga ini sama dengan harga mutlak dari min 4. Berapa nilainya? Nilainya berarti sama dengan 4, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang C, ya kan? Jawabannya yang C. Kemudian himpunan penyelesaian dari persamaan. Ya, himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 4 sama dengan 5 adalah titik-titik. Ini. Jadi 3x ya, 3x min 4 ini sama dengan 5 adalah titik-titik. Ya, ini yang pertama, yaitu apabila nilainya 3x min 4 ini lebih besar dari 0, berarti ya nilainya itu sendiri, berarti ini 3x min 4 sama dengan 5. Dan yang kedua, apabila nilai dari 3x min 4 ini kurang dari 0, maka nilai menjadi min, perhatikan, 3x min 4, nah ini ya, sama dengan 5.
Atau ini sama aja yang belah kiri, berarti kan 3x min 4 itu sama dengan min 5. Sehingga kalau Anda sudah terbiasa, maka Anda bisa langsung ini ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua langsung pakai yang ini, ya kan? Jadi ini langsung dilewati begitu. Sehingga menjadi ini atau kan begitu. Jadi atau, nah ini atau apa? Atau nah ini 3x min 4 sama dengan min 5 ya. Ini yang di depan 3x min 4 sama dengan 5, sehingga diperoleh 3x sama dengan 5 ditambah 4, 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Dari mana? 9 dibagi 3 ya kan? Atau apa? 3x min 4 sama dengan min 5, 3x sama dengan min 5 ditambah 4, min 5 tambah 4, 3x sama dengan min 1, x-nya berarti sama dengan min 1/3. Sehingga jawabannya adalah 3 dan min 1/3 ya. Himpunan penyelesaiannya berarti ya min 1/3, 3 atau sebaliknya. Dicari jawabannya yang mana? Ya, dicari yang 3-nya positif dan min 3 ya, ini berarti jawabannya yang A ini ya. Ini min, ini sebenarnya ini sini min. Ini min, ini panjang, ini maksudnya min ya kan? Berarti jawabannya yang A. Ya, begitu. Dengan cara yang sama kita akan selesaikan nomor 4 ini, maka ini akan sama dengan 9 min x sama dengan 4. Perhatikan, atau berapa? 9 min x sama dengan min 4. Ini diperoleh min x sama dengan berapa? Min 5. Pindah sana ya. Jadi min 9, 4 min 9 adalah min 5, sehingga x-nya sama dengan 5. Atau min x sama dengan min 13, sehingga x-nya sama dengan 13. Jadi 5,13 berarti jawabannya yang B. Ya. Begitu? Adik-adik semuanya, nanti ini masih ada video yang di belakang nanti untuk saran latihan Anda. Jadi kalau Anda menonton coba sampai akhir, sehingga nanti Anda akan mendapatkan latihan ini. Nanti di belakang ini masih ada latihan. Nanti untuk latihan Anda semuanya biar Anda lebih menguasai ya. Nah ini ya. Berikutnya ini bisa untuk latihan adik-adik semuanya untuk biar tambah matang ya, biar tambah matang. Nah, ini juga ada sampai dengan soal nomor 10. Ini Anda kerjakan untuk latihan Anda semuanya. Baik, kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pembahasan bersama nilai mutlak dengan satu variabel. Sekali lagi, untuk adik-adik semuanya yang belum subscribe, untuk bisa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan video ini lebih bermanfaat. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya Pak Naryo, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.